Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah dari kitab Bulughul Maram. Masih pembahasan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan salat Jumat. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah man takallama yaumal jum'ati wal imamu yaktubu fahuwa kamasalil himari yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laysat lahu jum'ah rawahu Ahmadu bi isnadin la ba'sa bihi wa huwa mufassir. Hadis Abu Hurairah fi sahihaini marfu'an idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yaktubu faqad laghaitah. Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berbicara di hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah, maka dia seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran buku di atasnya. Dan orang yang berbicara kepadanya ansit, diamlah, ini dalam rangka ingkarul mungkar, maka tidak ada Jumat baginya. Hadis Abu Hurairah di bawahnya yang kedua, apabila engkau berkata kepada teman dekatmu di saat imam sedang berkhutbah, ansit, diamlah, maka engkau telah berbuat hal yang sia-sia. Dua hadis ini Pak menjelaskan kepada kita keharusan bagi si makmum tatkala si khatib sedang berkhutbah Jumat. Apa itu? Dia diam. Tidak sibuk dengan pembicaraan atau sibuk dengan HP atau ngobrol dengan yang lain. Karena ini akan memalingkan dia dari apa? Dari istima'ul khutbah, mendengarkan khutbah imam. Sementara mendengarkan khutbahnya imam hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, hanya saja para ulama berselisih nih tentang ucapan di sini, yaitu laisa lahu jum'ah, tidak ada Jumat baginya. Apa maknanya ini? Sebagian ulama menafsirkan bahwa salatnya batal. Dia harus mengulang dengan salat duhur. Ada pula yang mengatakan bahwa ini yang benar, bahwa makna dari hadis ini adalah dia berdosa. Salat Jumatnya tidak sampai batal dan tidak perlu mengulang dengan salat duhur. Tapi larangan ini Pak terikat ketika imam sedang berkhutbah. Menunjukkan kalau sekiranya imam duduk di antara dua khutbah mungkin, atau duduk mendengarkan si muadzin mengumandangkan azan, maka si makmum boleh berbicara. Nah, bagaimana kalau sekiranya ada nih di kalangan jamaah yang ngobrol dan tidak dilihat oleh si imam, yang lihat teman yang lain yang ada di sampingnya mungkin. Maka bagaimana sikapnya? Dia mau mengingkari, dilarang ngomong, dia cukup memberikan isyarat saja. Apa itu isyaratnya? Mungkin dengan tangan, tapi jangan pakai suara, memakai isyarat saja. Atau nggak boleh bicara, pokoknya dia dengan isyarat saja. Kalau orang Arab biasanya isyaratnya dengan gini Pak. Itu suruh diam. Memberikan isyarat tangan seperti ini. Paham? Agar Agar kita tidak tersibukkan, terpalingkan dari khutbah Jumat. Nah, kalau dilihat oleh khatib, maka khatib yang menegur langsung. Jangan ribut. Jangan ribut. Karena apa? Karena akan mengganggu yang lain. Atau imam punya hak juga untuk mengeluarkan yang ribut. Lebih lagi biasanya anak-anak yang datang gitu, duduk di bagian tengah terus ribut bermain, ini sangat mengganggu.
Di antara yang dipermasalahkan lagi para ulama tentang menjawab salam atau menjawab yarhamukallah ketika ada orang yang bersin. Pak, kedua hal ini kan ibadah. Cuma di saat imam sedang berkhutbah, contoh ada orang, kita duduk nih, ada orang masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya sedang berkhutbah nih. Apakah kita menjawabnya ataukah tidak? Para ulama berselisih. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hal itu. Abu Hanifah juga, kemudian Ibnu Hazm membolehkan. Karena ini adalah kewajiban menjawab salam. Demikian juga ketika ada orang yang bersin, terus dia mengucapkan alhamdulillah, terus yang mendengar mengucapkan apa Pak? Yarhamukallah. Ini menurut sebagian mazhab Syafi'i. Ada juga yang ulama yang lain yang mengatakan tidak boleh menjawab salam. Ini pendapat Abu Hanifah, sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan yang lainnya. Kenapa? Karena ini berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi Pak. Karena dianggap berbuat lagu sia-sia. Sementara ucapan ansit itu Pak, diamlah, itu bagian dari ingkarul mungkar. Mengingkari kemungkaran yang sedang dia lihat. Dia mengingkari dengan apa? Dengan lisan. Ini dilarang, apalagi hanya sekedar menjawab bersin. An Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala rajulun yaumal jum'ati wan nabiyyu yakhutubu faqala shallaita qala la qala kum fasalli raka'ataini. Dari Jabir berkata, ada seorang masuk di hari Jumat sementara Nabi sedang berkhutbah. Dia masbuk ini Pak. Nabi sudah naik berkhutbah, baru dia masuk. Kemudian orang ini langsung duduk. Dia tidak sholat tahiyatul masjid. Maka Rasulullah berkata, "Shallaita, apakah engkau sudah sholat tahiyatul masjid?" Kata pemuda ini, tidak. Qala kum fasolli. Berdirilah lalu kerjakanlah sholat 2 rakaat. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita Pak, bahwa sholat tahiyatul masjid itu di hari Jumat hukumnya wajib. Hukumnya wajib berdasarkan zahir hadis ini. Karena Rasulullah memerintahkan kum fasolli, berdiri dan sholatlah. Ini wajhul istidlal, sisi pendalilan yang pertama. Sisi pendalilan yang kedua, Rasulullah meninggalkan berkhutbah untuk menegur pemuda ini. Kalau bukan perkara wajib, maka pastilah Rasulullah tidak menegurnya, karena ini perkara wajib. Sehingga sebagian ulama menganggap bahwa di hari Jumat itu wajib sholat tahiyatul masjid. Ulama yang lain menyebutkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa? Tak kala ada seorang badui bertanya tentang sholat-sholat yang wajib, maka Rasulullah hanya menyebutkan 5 waktu. Sementara si badui itu bertanya, apalagi ada lagi yang lain? Kata Rasulullah, enggak, illa anta tawwa, kecuali engkau sholat sunnah saja. Lihat juga ketika Ka'ab bin Malik diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia datang menemui Rasulullah saking gembiranya, langsung masuk duduk di dalam masjid dan Rasulullah ada, dan perbuatan itu tidak ditegur oleh Rasulullah. Nah, jadi para ulama berselisih tentang hal ini.
An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya kana yaqra'u fi salatil jum'ati surata al-jumu'ati wal munafikin. Dari Abdullah bin Abbas menceritakan bahwasanya Nabi sering merutinkan membaca di saat salat Jumat surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafikun. Karena di dalam surah Al-Jum'ah itu mengingatkan tentang akhirat. Di surah Al-Munafikin juga mengingatkan tentang akhirat. Di akhir-akhir surah Al-Munafikun Pak menjelaskan bahwa setiap penghuni kubur yang ada di dalam kubur saat ini berharap kalau sekiranya dikembalikan ke dunia untuk melakukan amalan soleh. Apa yang mau dilakukan? Fa'asaddaqa wa akum minas solihin, agar aku nanti bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Ini harapan setiap penghuni kubur. Tapi kata Allah dibantah di dalam Al-Quran juga, kalla hiya kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sekedar ucapan belaka saja. Kalaupun kalian dikembalikan ke dunia, kalian enggak melakukan hal itu. Jadi Rasulullah sering membaca dua surah ini Pak di saat salat Jumat, dan ini hukumnya sunnah. Walahu an-Nu'man ibni Bashir kana yaqra'u fil idaini wa fil jum'ati bisabbi hisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Nu'man bin Bashir menceritakan adalah Rasulullah sering membaca di Idul Fitri dan Idul Adha dua surah, yaitu surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Kenapa Pak? Karena di dua surah ini mengingatkan tentang neraka. Tentang hari kiamat. Karena kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa hari kiamat itu ditegakkan di hari Jumat. Nah, di surah Al-A'la ada perkara akhirat yang diingatkan di situ Pak, yang bunyinya la yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha wa la yahya. Penghuni neraka itu Pak disiksa, itu siksaan yang Allah gambarkan tidak hidup dan tidak mati. Apa ini tidak hidup dan tidak mati? Tidak hidup dengan kehidupan yang sengsara, kehidupan yang bahagia, dan tidak mati juga untuk istirahat dari siksaan. Karena kita ketahui bahwa kematian dirubah menjadi seekor kambing lalu disembelih di depan surga dan neraka. Sehingga ini kabar gembira bagi penghuni surga bahwa kematian tidak ada. Demikian juga kesengsaraan bagi penghuni neraka bahwa tidak ada kematian bagi mereka. Sampai mereka meminta kepada Malik di surah Al-Jasiyah ayat 23. Ya Malik iqdilana rabbak. Wahai Malik, mintakan kepada Rabbmu agar mematikan saja kami. Kata Malik, innakum makithun, kalian akan tetap di situ abadul abidin, selama-lamanya. Di surah Al-Ghasyiyah mengingatkan juga Pak tentang kondisi manusia yang terbagi menjadi dua di akhirat nanti. Ada yang wujuhu yauma idzin naimah, ada yang wujuhu yauma idzin khasyiah. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dori. Paham? Ini kondisi penghuni neraka yang sedang disiksa. Penghuni surga wujuhu yauma idzin naimah lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah. Nah, jadi dua surah ini mengingatkan kita Pak tentang Tentang akhirat. Iya, kalau kita paham minimal terjemahannya.
Lebih bagus lagi kalau kita paham apa? Tafsirnya. Agar apa? Agar kita bisa mentadaburi atau khusyuk mendengarkan bacaan imam tersebut. An Zaid bin al-Arqam radhiyallahu anhu qala shallan nabiyul ida thumma rakhasa fil jum'ati faqala man syaa'a ayyusalli falyusalli rawahul khamsa illa Tirmidzi wa sahhahu bin Khuzaimah. Dari Zaid bin al-Arqam berkata, Nabi SAW pernah sholat id, kemudian memberikan keringanan atau rukhsah untuk meninggalkan sholat Jumat. Lalu berkata, barang siapa yang ingin sholat Jumat, maka sholat Jumatlah. Nah, ini Pak nanti bertepatan tanggal 6 kalau jadi Pak ya. Idul Adhanya hari Jumat. Nah, ini hadis yang membahas tentang hal tersebut. Di mana ketemu dua sholat yang itu sama-sama perayaan. Idul Adha, perayaan tahunan. Sholat Jumat ini adalah Id Usbu'i, hari raya pekanan. Maka jika bertemu nih antara Idul Fitri dengan hari Jumat atau Idul Adha dengan hari Jumat, maka kita diberikan pilihan, mengerjakan salah satunya saja. Ini rukhsah keringanan. Tapi kalau mau mengerjakan dua-duanya juga tidak mengapa. Paham Pak? Mau sholat Idul Adha paginya, kemudian mau Jumatan juga, tidak mengapa. Tapi bukan kewajiban ya. Bukan kewajiban. Ini adalah rukhsah untuk mengerjakan atau meninggalkan. Demikian juga sholat Idul Fitri. Bertepatan hari Jumat. Kita boleh mengerjakan sholat Idul Fitri saja, sholat Jumatnya tidak. Nah, kalau sekiranya kita tidak sholat Jumat Pak, maka diganti dengan apa? Sholat duhur 4 rakaat. Ini keringanan bagi mereka yang di KM-nya mungkin mengadakan penyembelihan. Pak, sangat berat mungkin ya, berlumuran darah, motong daging, terus harus Jumatan lagi. Sehingga diberikan pilihan. Maka yang lebih ringan dalam hal ini sholat Idul Adha saja. Sholat Idul Adha. Ini yang lebih utama Pak. Kenapa? Karena hari itu memang tujuannya adalah sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Atha bin Abi Rabah dari kalangan tabi'in sampai mengatakan bahwa sholat duhur pun ditinggalkan nggak apa-apa. Nanti mengerjakannya sholat asar saja. Karena sudah dicukupkan dengan apa? Dengan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Tapi ini adalah pendapat yang lemah. Nah, kita ulangi. Kalau mau sholat Jumat, maka boleh meninggalkan sholat Id Adha. Kalau mau dua-duanya juga tidak mengapa. Kalau mau mengerjakan sholat Idul Adha saja, tidak sholat Jumatan juga tidak mengapa. Karena ini dua ibadah yang mutadakhilani, sama-sama masuk dan boleh mencukupkan salah satunya saja. Jadi para ulama berselisih tentang permasalahan ini Pak. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat Jumat, selesai salat Jumat, maka hendaklah sholat setelahnya 4 rakaat. 4 rakaat. Berarti ini dikenal dengan apa Pak? Ba'diyah al-Jum'ah. Ba'diyah al-Jum'ah. Bagaimana kaifiyat 4 rakaat ini? Ada yang mengatakan
dengan satu tasyahud. Satu tasyahud. Berarti apa? Salat 4 rakaat, kemudian tasyahud, di rakaat keempatnya kemudian salam. Ini kaifiyat yang pertama. Kaifiyat yang kedua, salat masna-masna, 2 rakaat 2 rakaat. Salat dulu 2 rakaat, kemudian salam, tasyahud, salam, kemudian salat lagi. Apakah ini dikerjakan di masjid 4-4-nya? Ataukah di masjid 2 kemudian nanti pulang di rumah sholat 2 rakaat lagi. Ini kaifiyat yang kedua. Kaifiyat yang ketiga Pak, yang ini tidak dibenarkan ya, karena nanti menyerupai sholat wajib, yaitu 4 rakaat dengan 2 tasyahud. Tasyahud awal, kemudian tasyahud akhir. Ini mirip apa? Salat duhur. Nah, jadi yang lebih tepat dalam hal ini Pak, karena didukung oleh hadis-hadis yang lain, yaitu dipisah 2 rakaat 2 rakaat. Karena Rasulullah pernah bersabda di babut tatawu yang pernah kita jelaskan, salatun nahari masna-masna. Salat sunnah di siang hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Tapi tentunya niatnya apa Pak? Niat salat sunnah ba'diyah al-jum'ah. Salat sunnah ba'diyah al-jum'ah. Itu mati kah jamnya? Mati kok enggak gerak-gerak? An Sa'ib ibni Yazid anna Muawiyah qala lahu idza shallaital jum'ah fala tasilha bi shalatin hatta takallama aw takhruja fa inna Rasulullah amarona bidzalik alla nusila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruja. Dari Sa'ib bin Yazid bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, apabila engkau salat Jumat, selesai salat Jumat, maka janganlah menyambung dengan salat berikutnya hingga engkau berbicara terlebih dahulu atau keluar atau ngapain lah gitu, ada kegiatan, ada aktivitas. Karena kata Muawiyah, Rasulullah memerintahkan kami tentang hal itu, yaitu tidak boleh menyambung sholat Jumat dengan sholat sunnah setelahnya. Paham Pak? Kenapa hal ini muncul? Karena ini ditakutkan apa? Orang akan menduga kita Jumatannya 4 rakaat. Paham? Kalau tanpa zikir, mungkin tanpa ngobrol sejenak, atau minimalnya berpindah dari tempat sebelumnya kita duduk. Paham? Ini untuk membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Ada lagi yang mengatakan di sana ini agar apa? Agar kita lebih banyak nanti tempat ibadahnya. Jadi tidak satu tempat saja. Kita sholat sunnah wajibnya di sini, kemudian geser dikit atau tukaran tempat untuk apa? Untuk sholat sunnah. Agar nanti bumi bersaksi tentang yang dilakukan hamba-hamba Allah di atasnya. Karena Allah berfirman di surah Zalzalah itu, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari di mana nanti bumi mengabarkan apa yang dilakukan oleh manusia di atasnya. Apakah kemaksiatan ataukah ibadah. Maka ini kita biasa lihat teman-teman dari kalangan ikhwan kita bergantian tempat kan Pak ya. Atau mundur atau apa gitu untuk memperbanyak apa? Tempat-tempat ibadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah man iktasala summa atal jum'ata fa shallama qaddira lahu summa ansata hatta yafrughal imamu min khutbatihi summa yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayyamin rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah bersabda, barang siapa yang mandi kemudian mendatangi masjid untuk salat Jumat, lalu dia salat
tahiyatul masjid, kemudian dia diam di saat imam berkhutbah, kemudian dia sholat bersama imam, maka apa keutamaannya? Diampuni dosa-dosanya antara Jumat kemudian Jumat ke depannya. Berarti apa? Sepekan. Ditambah 3 hari. Berarti apa Pak? 10 hari. Dia diampuni dosa-dosanya. Hanya saja para ulama berselisih di sini, apakah dosa-dosa besar juga ikut diampuni dengan amalan soleh? Karena ini kan amalan soleh yang dia lakukan. Ibnu Taimiyah dan yang lain menganggap bahwa yang diampuni juga dosa-dosa besar. Tapi kalau kita melihat kepada hadis yang lain Pak, di sana diikat dengan apa? Idza jatanabatil kabair. Jika dia meninggalkan dosa-dosa besar atau tidak melakukan dosa besar. Menjelaskan kepada kita bahwa amalan soleh itu dapat menggugurkan kesalahan kecil kita atau dosa kecil kita. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau sekiranya kita tidak punya dosa kecil, maka nanti dosa besar juga ikut diampuni. Nah, cuma di sini ada berapa amalan Pak? Mandi, kemudian salat, diam, kemudian salat wajib bersama imam, 4. Dulu juga pernah kita sebutkan keutamaan besar gitu, yang dia mandi pagi-pagi, kemudian berangkat pagi-pagi, kemudian yang ketiga duduk di paling depan dekat imam, yang keempat mendengarkan khutbah. 4 amalan ini yang dia lakukan, maka setiap langkahnya menuju ke masjid terhitung 1 tahun pahala sholat malam dan pahala sholat puasa sunnah. Mbak. Tapi ini bagi mereka yang jalan kaki ya. Kalau naik mobil atau naik motor enggak. Putaran roda mobilnya atau motornya enggak dianggap. Mbak. Tapi dengan 4 amalan yang dia lakukan tadi. Kalau dia datang jam 11 atau jam 12, maka enggak dapat keutamaan yang disebutkan. Dia hanya mendapatkan apa Pak? Keutamaan bersedekah sebutir telur. Kalau dia datang apa? Jam 12 sebelum imam naik berkhutbah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah dzakara yaumal jum'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda menyebutkan bahwa di hari Jumat itu ada satu waktu yang dimana tidaklah seorang muslim berdoa di dalamnya kecuali Allah akan mengijabahinya, akan memberikan permintaannya. Paham Pak? Rasulullah hanya menyebutkan di hadis ini tentang satu waktu. Satu waktu ini bukan 1 jam, satu waktu. Waktu ijabah, waktu diijabahinya doa di hari Jumat. Dalam hal ini para ulama berselisih sampai ada 40 qaul, 40 pendapat tentang waktu tersebut. Nah, hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis setelahnya nanti, ini sebagian dari apa? Dari 40 yang disebutkan itu. Kita bacakan. Wa Nabi Burdata an Nabihi sami'tu Rasulullah yaqul hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqdah shalah. Waktu tersebut kata sahabat ini adalah antara duduknya imam hingga selesainya salat Jumat. Taruhlah kita perkirakan pakai jam ya Pak. Imam naik berkhutbah taruhlah jam 12:15 ya, atau jam 12 lewat 1/4. Kira-kira khutbah plus sholatnya berapa menit itu Pak?
khutbahnya taruhlah di sini karena di sini dibatasi ya 17 menit. 17 menit. Plus salatnya. Salat berapa menit kira-kira? 10 menit cukup? 17 tambah 10 berarti apa? 27. Dari jam 12.15 hingga tambah 27 menit berarti sekitar sampai di mana itu Pak? Sekitar 45 ya. Di jam 12 lewat 40. Ini waktunya. Berdasarkan hadis ini. Cuma nanti Abu Hurairah bertanya kepada perawi hadis ini Pak. Menyebutkan bahwa bagaimana mungkin di waktu itu. Sementara di waktu itu belum dilaksanakan sholat. Di saat apa? Di saat imam duduk dan sampai berkhutbah. Dan di saat berdiri juga imam sholat, di situ kita apa? Tidak berdoa. Paham? Kalau mau berdoa paling di saat sujud. Paham? Kalau selesai sholat, itu waktunya sudah habis. Karena Abu Hurairah memahami hadis yang dia bawakan tadi, wa huwa qa'imun yusolli. Sementara dia dalam keadaan berdiri sholat. Berarti dia berdoanya itu di saat apa Pak? Di saat sholat. Nah, ini yang dipahami oleh Abu Hurairah, zahir hadis tersebut. Sebagian ulama kita menjelaskan bahwa qa'imun yusolli ini maknanya adalah dia senantiasa memanjatkan doa. Tidak mesti harus di dalam sholat. Ini waktu yang pertama Pak. Waktu yang kedua, wa Jabir inda Abi Daud wan Nasa'i annaha ma baina salatil asri ila gurubi asyamsi, yaitu antara setelah asar hingga menjelangnya terbenamnya matahari. Dari waktu asar hingga waktu maghrib. Kemudian kata penulis wa qad ukhtilifa fiha ala aktsari min arba'ina qaulan wa amlaituha fi syarhil Bukhari. Dan sungguh telah terjadi perselisihan dalam hal ini sampai 40 pendapat. Dan aku telah paparkan di dalam kitab syarah Sahih Bukhari atau yang dikenal dengan Fathul Bari. Jadi si penulis ini Pak membuat tulisan syarah Sahih Bukhari atau yang dikenal dengan Fathul Bari. Beliau menulis selama 25 tahun. 5 tahun untuk muqaddimahnya, syarah hadisnya 7.000 lebih selama 20 tahun. An Jabir radhiyallahu anhu qalat madatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fasaidan jum'ah. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, telah berlalu sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat bahwa pada setiap arba'in 40 orang baru ditegakkan sholat Jumat. Tapi Ibnu Hajar yang menulis kitab ini Pak, dia seorang madhab Syafi'i, ulama dari kalangan madhab Syafi'i, mengatakan bahwa isnaduhu dhaif. Hadis ini lemah karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdul Aziz ibnu Abdurrahman Al-Qurashi. Dia ini dituduh mendustakan hadis atau berbohong atas nama Rasulullah. Nah, dari hadis ini Pak, ulama Syafi'i mengambil pendapat bahwa Jumatan itu ditegakkan kalau ada jamaahnya 40 orang minimal. Sering dengar ini Pak? Maka kalau kurang dari 40 maka sholat duhur. Ini adalah pendapat fuqaha atau mayoritas ulama Syafi'iyah. Demikian juga Hanabilah. Tapi ingat, dalam permasalahan ini perselisihan oleh para ulama karena hadis yang dibawakan atau yang dipakai hadis dhaif. Nah, tapi yang lebih tepat dalam hal ini Pak, bahwa Jumatan itu bisa ditegakkan
kalau sekiranya ada 3 orang, 2 makmum, satu imam. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh bin Baz yang ada di Arab Saudi yang sudah meninggal itu. Nah, jadi apa? Minimalnya 3. Ada juga yang menganggap bahwa 2 orang sudah cukup. 1 makmum, 1 apa? 1 imam. Sudah dianggap apa? Jamaah. Karena Jumat itu kan Jumu'ah, yaitu ditegakkan salat jamaah. Karena Rasulullah dan Abdullah bin Abbas pernah salat berdua di saat salat malam. 6. Tapi hampir sekarang kita nggak dapati Pak ya. Ada masjid ditegakkan Jumat, imamnya 1, makmumnya 1. Ada kira-kira Pak? 1 azan, 1 khotib, ya sudah jalan. Dulu waktu saya di di Batua sana ada masjid besar di pinggir jalan gitu di kilo 73 atau 23 dari Samarinda. Masyarakat nggak mau sholat di situ, padahal masjidnya besar Pak, lebih besar daripada ini, Masjid Imam Syafi'i. Masyarakat nggak mau sholat karena ada muncul fitnah bahwa tidak sah sholat di situ. Kenapa? Karena nggak ada nggak ada mihrabnya, nggak ada yang kayak gini Pak. Jadi rata aja kayak gini dinding, nggak ada mihrabnya. Maka masyarakat nggak mau sholat Jumatan wala sholat wajib di situ. Ada besar masjidnya, kubahnya warna hijau Pak. Kalau Bapak dari Balikpapan ke Samarinda lewat Bukit Soeharto, kelihatan di sebelah kanan di Batua. Nah di sana ada pernah membantu mendirikan pondok pesantren. Ya 2 orang, saya imam sekaligus khotibnya dan 2 orang santrinya. Kadang satu aja santrinya yang jadi makmum. Jadi tidak disyaratkan apa Pak? Makmum harus 40 jamaah. Dan ini sangat memberatkan. Kalau sekiranya di kampung tersebut mayoritas mungkin non muslim, sedikit muslimnya, sementara mau ditegakkan Jumatan ini, apakah sebuah syarat harus dikumpulin gitu? Mau yang ada kewajiban sholat Jumat atau tidak karena malas datang gitu, kita ayo temanin dulu. Kalau enggak ada Jumatan ini. Enggak. An Samurah bin Jundubin anna nabiyya kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati kulla jum'atin. Rawahu Bazzar bi isnadin layyinin. Dari Samurah bin Jundub bahwasanya Nabi sering mendoakan bagi orang-orang mukmin baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan setiap Jumatnya. Akan tetapi hadis ini lemah sekali, bahkan sampai mendekati maudhu. Maudhu itu ucapan palsu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini Pak menceritakan tentang apa? Doa. Setelah selesai khutbah biasanya apa? Si imam, si khatib berdoa kan dengan doa yang sifatnya mungkin atau doa yang sifatnya khusus mendoakan kaum muslimin di Palestina sana, para mujahid yang sedang berperang dan yang lainnya. Nah, sehingga dari hadis ini Pak, para ulama berselisih apakah doa di saat berkhutbah Jumat itu disyariatkan atau tidak, diwajibkan atau disunnahkan. Ada yang mengatakan wajib, tapi ini tidak ada dasar atau tidak ada dalil sama sekali. Ada yang mengatakan sunnah berdoa. Dan ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, akan tetapi hadis yang dipakai juga apa? Hadis dhaif.
Maka yang benar dalam hal ini adalah hadis yang pernah disampaikan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad. Tak kala dia melihat ada seorang umara, seorang pemimpin gitu, yang berkhutbah Jumat. Setelah berkhutbah dia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Paham? Lantas sahabat ini mencela perbuatannya tersebut, bahwa hal ini tidak pernah dia saksikan Rasulullah melakukannya. Yang Rasulullah lakukan adalah ayyushiro bi isba'ihi, memberikan isyarat dengan apa? Dengan jari telunjuknya ketika berdoa. Paham? Sementara kita tahu bersama Pak bahwa berdoa itu disyariatkan. Disyariatkan. Maka kalau sekiranya si khotib mau berdoa, maka berdoa untuk kemaslahatan kaum muslimin sambil apa? Memberikan isyarat dengan telunjuknya, telunjuk kanannya. Lantas bagaimana dengan si makmum? Maka si makmum tidak boleh menjaharkan aminnya. Amin, amin, paham? Dia kalau mau mengaminkan, maka cukup mengaminkan dengan sir. Yang cukup dia dengar sendiri saja, tanpa harus mengeraskan sampai memperdengarkan kepada yang lain. An Jabir bin Samurah anna nabiyya kana fil khutbati yaqra'u ayatin minal Qur'an wa yudzakkirun nas, rawahu Abu Daud wa asluhu fi Muslim. Dari Jabir bin Samurah bahwasanya Nabi sering berkhutbah itu Pak membaca ayat-ayat Al-Qur'an saja dan mengingatkan manusia. Nah, ini di antara materi khutbah. Kalau enggak punya materi banyak, cukup membacakan surah Al-Falaq mungkin atau surah An-Nas, ya silakan. Mau sambil membacakan terjemahannya juga silakan. Yang jelasnya apa Pak? Memberikan siraman rohani, memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Terlebih bagi mereka yang hanya bisa menyempatkan mendengar nasihat itu sepekan sekali. Maka kalau bisa si khotib benar-benar mengambil kesempatan ini dengan memperingkas khutbah, kemudian membuat padat isinya dan mudah dicerna dan ditangkap oleh makmum. Nah, demikian Pak, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanyakan? Oh, nanti ini ada Pak hadisnya. Iya. Pekan depan hadir Pak nanti ya. Dan lain. Apa? Iya. Salat Jumat harus dilakukan di masjid yang ditegakkan salat berjamaah di situ 5 waktu. Paham? Tidak di tempat yang masih bolong-bolong salat berjamaahnya. Kadang ada tempat maghrib sama isya saja. Subuh, duhur, asar enggak dilakukan salat berjamaah di situ karena sibuk ke sawah. Maka ini enggak. Yang di sana sudah sudah istiqomah 5 waktunya, maka di situ. Tanpa harus jami. Paham Pak? Tidak mesti masjidnya masjid jami. Tapi kalau mau ke masjid jami ya mungkin lebih bagus lagi karena lebih banyak jamaah, pasti lebih banyak keutamaannya. Namanya lain Pak? Iya. Jamaahnya. Dalamnya sudah penuh. Kita keluarkan ke lapangan gitu. Enggak, keluarkan aja, muntahin aja musholanya.
nggak usah dialihkan ke musola yang lain, ke lapangan gitu. Itu untuk sholat Id dan Idul Fitri, Idul Adha dan yang lainnya kan, sholat sunnah. Kalau Jumat di masjid. Sampingnya dapur ya. Di daerah itu nggak ada masjid gitu, kecuali itu saja. Oh, di dalam kilang ya. Baru nggak bisa giliran ya, harus bersamaan. Ke ruangan gede. Iya, mungkin itu solusi karena nggak ada tempat yang lain ya. Mau dimuntahin nggak bisa karena dapur. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta